saya waktu sebagai peneliti komunikasi kesehatan, saya mencoba melihat fenomena yang terjadi seputar pandemi COVID-19 ini, dan menemukan ada banyak topik yang belum dibahas. Salah satunya ya topik seks. Karena itu sebuah topik yang penting tapi nggak banyak dibahas kecuali di channel-channel YouTube-nya Mbak Zoya atau di akun-akun live Instagram. Di situ kita bisa menemukan seks dan pandemi COVID. Tapi lies-nya tuh di mana? Di mana lies-nya? Itu yang menarik. Sebetulnya lies di sini bukan lies yang kebohongan kayak misalnya Mas Lutfi nanya, jangan Mas Lutfi lah, makanya Mas Lutfi nanya saya. Mbak Zoya nanya umur saya, itu saya jawab umur saya 33. Nah itu bohong. Ya. Bukan kebohongan yang kayak gitu lah ya. Ini kebohongan yang kayak mungkin status COVID-nya, bukan? Kebohongan yang kayak sebetulnya lebih tepat kalau disebutnya drama. Oke. Drama itu kan selalu fiksi ya, cerita-cerita fiksi. Ya. Nggak selalu bohong, tapi ada benernya juga, kayak misalnya nama tempatnya bener. Nah, lies di sini sebetulnya lebih cocok dikaitkan dengan drama. Cuma kalau saya ganti di sex, drama, and corona kayaknya nggak sesuai template. Harus sex sama lies. Jadi pakailah sex, lies, and corona. Nah, gitu. Tujuannya memancing drama ternyata dia ya. Dan bukan memancing, drama itu sudah terjadi. Udah terjadi. Dan kita lihat, apalagi kalau teman-teman ikutan WhatsApp group, dan banyak sekali WhatsApp group yang punya drama-drama seputar corona, debat-debat di WhatsApp group itu menjadi menarik. Dan masalahnya nggak ada yang tahu loh, kadang-kadang hoax apa enggak, udah gitu banyak kontradiktif, dramanya tuh banyak kontradiktif antara satu kayaknya hampir semua sumber yang kredibel itu mengatakan hal-hal yang berbeda, which is itu mengerikan menurut gue. Iya nggak sih? Benar. Sumber yang satu kredibel juga, gitu ya. Yang ini juga kredibel. Dan kebetulan Kopi Gue 38 tagline-nya adalah I don't do drama, I do coffee. Iya, kita minum kopi daripada drama hari gini. Nah, kita sebagai peneliti komunikasi kesehatan, saya juga tergelitik untuk mencari sumber dramanya itu dari mana sih. Ada dua bimbingan saya yang melakukan penelitian seputar media. Nah, media ini kan kita tahu sebagai salah satu sumber informasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, dan kalau kita amatin, memang corona ini atau COVID-19 ini untuk berita dia memenuhi unsur kelayakan berita. Unsur kelayakan berita yang utama itu dipenuhi oleh COVID-19. Yang pertama itu urgensi juga, tapi yang paling utama untuk orang-orang pers dan anak-anak yang belajar ilmu komunikasi pasti tahu bahwa bad news is good news kalau orang-orang media bilang itu. Tapi sekarang orang fed up bukan dengan bad news kayak gini kan. Dan itu sebagai orang kesehatan jiwa nih, kesehatan mental gitu ya. Justru salah satu saran selama masa COVID ini adalah untuk membatasi diri terhadap berita apapun. Berita apapun. For instance, gue suka bilang kalau misalnya lagi nonton berita, lu harus membatasi diri, misalnya dalam 24 jam itu maksimal 2 jam aja lu mencerna berita yang ada gitu kan. Or do something about it, karena ya semakin banyak berita yang lu baca dan semakin banyak kontradiksi yang lu dapatkan, dan lu mencari tahu ini mana yang bohong, mana yang drama, itu akan semakin mengganggu kesehatan mental lu kan sebenarnya. Nah, selain unsur negativity dari corona dan COVID-19 ini, unsur lain yang utama yang dia menjadi layak sebagai berita adalah kebaruan dan bahaya, novelty dan impact. Ini corona sebagai virus itu virus yang baru diidentifikasi Desember kan? Ya makanya COVID-19 ya 2019 kan. Bahaya, virus ini mematikan. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi waktu awal-awal muncul, memang yang utama munculnya itu adalah kebahayaan dari si corona ini, karena ini dia mematikan dan dia belum banyak yang kita tahu tentang si corona dan tentang penyakitnya, tapi dia mematikan. Ya, dan psychologically segala sesuatu yang tidak kita ketahui benar-benar itu menakutkan gitu. Betul. Jadi kalau dari teori evolusi psikologi itu kita memang manusia ini bisa bertahan hidup
setelah ratusan ribu tahun sebagai spesies, itu salah satunya karena kita punya kepekaan terhadap ancaman. Iya. Dan itu bawah sadar gitu. Bawah sadar kita punya kepekaan terhadap ancaman, sehingga sesuatu yang negatif kita langsung pengen tahu, wah jangan-jangan mengancam. Ternyata yang muncul adalah corona yang mematikan, jadi itu selalu menjadi daya tarik untuk berita. Sehingga dari Desember sampai bulan sekarang itu pemberitaan kita didominasi oleh tentang virus corona, tentang COVID-19. Nah, kita mencermati perkembangan frekuensi berita itu menarik. Jadi gini, di Desember akhir belum banyak karena kejadiannya di China ya, masih jauh gitu. Januari Masih berasa bukan di sini, masih betul. jauh. Nah, gitu itu kan, ada unsur proximity. Kalau masih di ada, unsur pelayanan berita itu proximity, kedekatan. Jadi masuk kayak orang pacaran nih ada proximity, gue kira pacaran doang ada bukan proximity-nya ya. Kita ngomongin berita Faktor nih. proximity ternyata Ini berita belum, juga ada belum proximity. masuk ke yang unsur dramanya loh. Belum drama. Jadi ada kedekatan. Januari udah mulai menyebar, Februari makin mendekat ke Indonesia, sedunia udah mayoritas negara-negara dunia udah kena, sampai muncul pertanyaan-pertanyaan, Indonesia kok kebal sih dari corona? Tadinya dikira karena wah kita kan sering makan Iya, dan kunyit jadi kayak- ya dan segala macam Betul. jahe gitu. Karena rempah-rempah kita menyelamatkan kita. Ternyata Maret kena juga. Ya, jadi frekuensi pemberitaan Januari mulai meningkat, Februari tambah meningkat karena negara-negara tetangga kita udah kena, terus menanyakan ke kita kok nggak ada yang kena gitu. Sampai akhirnya tanggal 2 Maret Pak Jokowi mengumumkan kasus COVID pertama di Indonesia. Nah, sejak itu pemberitaan melesat, jadi ratusan berita tentang COVID per hari dari satu sumber media. Ya, kita ada ratusan media massa di Indonesia sekarang, apalagi yang online gitu ya. Dari satu aja bisa ratusan per hari. Jadi kita diterpa oleh arus informasi tentang corona yang begitu banyak, begitu masif, sehingga setiap scroll pasti ada kata kunci corona atau COVID. Iya. Kita Hashtagnya nggak bisa juga lepas langsung. dari situ. Nah, yang menarik lagi, salah satu unsur berita yang utama juga adalah konflik. Kenapa? Maksud lo konflik gimana? Jadi setiap ada peristiwa konflik itu jurnalis ingin memberitakan dan orang-orang tertarik untuk baca berita. That's the drama, ya kan? Dan seperti yang kejadian kemarin yang di Amerika kerusuhan kan hampir seluruh dunia memberitakan gitu karena itu konflik. Nah, di berita-berita tentang corona kita juga menemukan narasi-narasi konflik. Dan kalau penulis-penulis cerita, penulis drama, penulis film itu tahu bahwa setiap menulis cerita kita harus ada unsur konfliknya. Kalau misalnya di cerita ada unsur konflik nih Din, maaf ya, Ya, gue lanjut. penasaran. Kalau misalnya di cerita ada unsur konflik, kira-kira biasanya kan juga ada klimaks dan anti Betul. klimaks. Nah, itu yang So what happened right now? membedakan drama dengan film-film lepas. Lepas Iya ya. kan? Iya. We're talking about drama. Telenovela bisa bertahan berepisode, Konfliknya banyak banget. Begitu udah di episode 12 udah kayak konfliknya udah mau mereda, tiba-tiba dimunculin konflik baru. Itu sebetulnya kode, wah bakal ada season baru nih abis ini. Nah, disitulah peran media memainkan konflik supaya berita tentang corona tetap laku dijual. Kita bisa lihat setiap ada kebijakan yang baru langsung dimunculkan yang antinya, yang melawannya. Dan antara orang-orang yang kredibel juga gitu. Betul. Itulah masalahnya potensial dramanya. Kadang-kadang kan yang menakutkan adalah nggak tahu mesti percaya sama siapa. Betul. Gitu jadinya. Itu satu. Yang kedua juga karena terlalu banyaknya informasi, jadi orang memilih informasi untuk mengambil keputusan itu yang sifatnya emosi. Ya. Bukan logika lagi mana yang benar mana yang salah, itu udah saru. Nah, ini satu hal yang perlu diteliti lebih dalam dan Bukannya katanya Dan Ariely kebanyakan kita memang ngambil keputusan berdasarkan hal Betul. emosional ya. betul. Apalagi kita udah tahu bahwa manusia memang selalu mengambil keputusan yang irasional, ditambah lagi dengan derasnya informasi, derasnya pemberitaan yang membuat kita semakin nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Nah, disitulah muncul yang namanya drama. Jadi mungkin kita bisa bilang ada genre baru dari jurnalisme sekarang, namanya jurnalisme drama. Atau jurnalisme telenovela, itu satu
isu dibikin, dipiara atau diangkat dari sisi konfliknya supaya orang tetap mengikuti isu tersebut. Jadi kalau drakor yang sekarang bisa kita bilang sebagai drama corona, bukan drama Korea lagi. Right. Jadi kalau misalnya yang mengikuti drama corona, terus sebelumnya dia adalah penggemar drama Korea, mungkin sekarang penonton drama Korea berkurang karena mereka sibuk di pindah grup ke WhatsApp. corona semua, men, jangan sedih. Saya coba mengamati ini grup WhatsApp yang konflik tentang corona, itu menarik karena ternyata menguras energi Ada dan berapa menguras kubu waktu. sih? Ada berapa kubu sih yang lo amati sekarang? Maksudnya di setiap grup itu apakah ada kubu yang kayak pro pada pemerintah atau pro pada departemen tertentu atau apa sih? Ya pasti kalau konflik pro dan kontra. Iya. Tapi pro dan kontra itu kayak apa sih? Kontra dengan pemerintah. Nah itu masih dalam penelitian. Kayaknya menariknya nggak sih? Pengen tahu nggak sih, kepo kan? Mudah-mudahan bulan depan kita udah dapat Sahabat diundang hasil lagi, penelitiannya. Nanti kita kalau sudah ada nanti kita akan sajikan dalam mungkin webinar kali ya. Oke. Gitu. Jadi kita nanti Biar lebih komprehensif. ini teaser aja buat nanti diskusi kita berikutnya tentang pemberitaan di media mengenai corona. Tapi temuan-temuan awal itu mensugesti bahwa adanya dramatisasi dari pemberitaan mengenai corona. Ya. Yang sebelumnya juga sudah menjadi kita konflik politik sebelumnya kita udah ada gitu kan. Ketika dibawa ke isu corona, konflik politik ini seperti kayaknya terbangkitkan lagi gitu, yang pro pemerintah sama yang anti pemerintah gitu. Padahal ini adalah kondisi yang tidak biasa kan, betul. yang kita belum pernah hadapi sebelumnya gitu, it's not really fair juga. Jadi kalau dari sisi komunikasi kesehatan sebetulnya udah ada panduan tentang komunikasi di era pandemi. Yang sayangnya dari panduan-panduan itu enggak semuanya diikuti oleh media massa yang ada sekarang. Salah satunya yang pertama kita harus membangun trust gitu. Yes. Karena ini masalah yang baru yang perlu trust antara kita warga dan juga pemerintah. Terus yang kedua ketersediaan data. Data kita itu masih lemah. Dan kita harusnya jujur gitu sama kelemahan data itu. Dan yang ketiga yang paling nggak ada itu adalah efficacy message, pesan-pesan yang memotivasi bahwa orang bisa bersama-sama melalui pandemi ini. Karena tanpa kebersamaan akan susah gitu kita. It's true. Bukan justru membangkitkan konflik. Jadi virus konflik itu mungkin lebih berbahaya daripada virus corona karena lebih mudah berdamai dengan corona daripada berdamai dengan sesama manusia kalau menurut saya sih. Iya. Terkait dengan hubungan sama manusia mungkin Mbak Zoya yang akan lebih jelasin. Terutama tentang kita kan akan menghadapi new normal, kewarasan baru lah istilahnya. Atau new abnormal. New abnormal. Kita bisa cek nanti. Mbak Zoya akan membahas tentang gimana sih kira-kira situasi atau mungkin Mbak Zoya mengamati apakah ada perubahan atau transformasi apa istilahnya ya, perilaku seksual kah atau kecenderungan seksual kali ketika yang masyarakat hadapi ketika masa COVID-19 dan mungkin outlook Mbak Zoya sedikit tentang ketika kita menghadapi new normal ini. Sebelumnya mungkin dari masa pandemik dulu ya sebelum masuk ke new normal. Jadi flashback sedikit di masa pandemik ini ada banyak hal-hal, ada perilaku seksual yang memprihatinkan. Satu, lebih banyak terjadinya KDRT, ya kekerasan, meningkatnya kecenderungan perceraian, konflik karena terus begitu juga kehamilan, gitu ya, unwanted pregnancy. Jadi kenapa sih terjadi kayak gini? Jadi gini. Eskalasi ya kalau gue melihatnya ya, jadi ini seperti precipitating event, hal-hal yang kecil-kecil lama-lama membukit. Biasanya di dalam rumah tangga kalau kita punya problem terus kita business as usual, kerja, yang satu pergi kerja, yang satu beraktivitas atau dua-duanya pergi kerja, balik ke rumah dan kita hanya dealing dengan pasangan kita kurang lebih pada waktu kita udah di rumah sama-sama, ya kan? Kalau kita lagi bekerja di luar beraktivitas, most likely kita nggak harus dealing sama hal-hal itu. Tapi begitu ada work from home, lu 24 jam intens, lu lihat muka dia lagi. Dan nggak semua orang punya privilege rumah yang cukup besar. Rumah yang cukup besar aja satu di atas, satu di bawah, tetap
overwhelming buat banyak orang. Dan orang Indonesia itu sangat-sangat ini ya, kalau gue perhatiin cohesiveness-nya itu relatif rendah, dimana batasan-batasan di dalam keluarga itu kurang jelas gitu. Jadi jarang ada yang saling memberi me time, dan itu meningkatkan stres. Orang overwhelmed karena nggak punya me time lagi. Akhirnya potensi konflik yang tadinya udah ada meningkat di saat COVID ini. Terjadi kekerasan, apalagi yang sudah dulunya ada kekerasan itu makin escalating, makin parah. Sampai gue sempat membuat beberapa Instagram, tweet, juga Facebook tentang tanda-tanda gimana caranya lu menolong temen lu yang sedang dalam kecenderungan untuk mendapatkan kekerasan di dalam rumahnya, baik oleh orang tuanya atau pasangannya. Terus adalah kehamilan. Nah, perilaku seks yang ini nih susah-susah gampang, karena gini, banyak kan, gue bicara laki-laki dulu ya, gue bukan mau mendiskriminasi ya. Kalian berdua jangan ini dulu gue ya. Kita biasa didiskriminasi, korban diskriminasi. Korban diskriminasi. Udah terbiasa. Karena kebanyakan gini, cinta sama seks itu sebenarnya dua hal yang berbeda, cuma masih banyak orang membuat itu jadi kayak hal yang sama gitu. Nah, pada saat lagi pandemi begini, stres meningkat, lalu orang-orang yang biasanya melampiaskan stresnya itu dengan seks, kali ini punya waktu lebih banyak lagi untuk melampiaskannya di rumah gitu, dan tidak merencanakan kehamilan. So agak lucu waktu gue kasih lihat kan waktu tadi ke lu ya kan, BKKBN sampai berteriak gitu di media dan bilang, para suami berhentilah menghamili istri Anda. Like gimana caranya? Udah kejadian men gitu, nggak bisa bilang kayak gitu BKKBN, halo gitu. Yang bisa dilakukan adalah terus gimana gitu, bantulah si perempuan dan termasuk juga keluarga ini untuk menghadapi kehamilan karena tidak diinginkan di saat kondisi ekonomi sedang tidak menentu, terus memiliki anak dan sebagainya. So not wise gitu ya. Tapi udah kejadian, pilihannya apa? Masa gugurin? Ya kan? Nah, ini juga menambah drama yang tadi Jin bilang gitu dalam perilaku seksual. So, ngadepi new normal gimana? Ngadepi new normal berarti ada macam-macam adjustment dalam perilaku seksual. Salah satunya adalah kalau memang segitu tadinya biasa-biasa aja hubungannya, tapi pas lagi pandemik itu ternyata berantem, mungkin new normalnya harus mencoba pergi berkonsultasi. Berarti ada potensi masalah yang precipitating event tadi yang kecil-kecil tidak pernah diselesaikan karena anggapnya cuma masalah kecil, itu harus diadres, harus dihadapi. Kehamilan yang tidak diinginkan, bantulah pasangan dengan cara sama-sama pergi ke dokter ahli kandungan. Udah nggak bisa sendiri-sendiri lagi, udahlah kamu kan perempuan, kamu aja yang pergi ke ahli kandungan. Nggak bisa, ini kan masalah berdua. Pas lagi kejadiannya lo lagi stres, lo ingin bini lo hamil, suruh pergi sendiri, nggak bisa. Ini harus dihadapi berdua. So, new normal buat pasangan, ini adalah cara untuk kalian membuktikan diri kalian dari tim, sebagai tim gitu ya. Dan gue kemarin dapat pertanyaan keren banget sih, ditanya gini, Mbak, dalam pernikahan, dia bilang gitu ya, sebenarnya kapan sih waktu paling bahagia dari pasangan gitu? Terus gue bilang, wah nih keren juga nih ya pertanyaan gitu. Dan gue pikir waktu yang paling bahagia dalam pernikahan itu adalah waktu ketika lo sama-sama berhasil melampaui sesuatu, melewati perselingkuhan, melewati pandemik, ngelewati masa-masa yang ini tidak sebagian besar orang di dunia belum pernah melaluinya. Jadi menurut gue ini berpotensi untuk menjadi semacam pelangi setelah badai ya. Dalam relationship gitu. Jadi jangan buru-buru cerai dulu. Tunggu dulu. Try to figure it out, karena banyak banget yang nafsu mau cerai, mau gugurin kandungan. Itu tuh konseling gua 80% isinya kayak gitu. Gitu selama masa pandemi ini. Jadi gua bilang tahan. Kalau misalnya sampai akhir Desember ini masih kayak begini aja, terserah kalau mau akhirnya memutuskan divorce, tapi gue selalu berusaha menahan untuk kelola dulu gitu stresnya, kira-kira gitu. Tapi itu sebenarnya kita bisa bilang simpelnya pasangannya bosan gitu karena kelamaan menghadapi COVID ini, itu enggak sih? Siapa sih yang nggak bosan? Gitu ya? Ketika kita bosan kerja, apa kita keluar dari kantor?
ketika kita bosan sama pasangan kita nggak bercerai gitu ya. Jadi pernah juga ada yang nanya, Mbak, sebenarnya manusia itu normalnya berapa lama sih untuk bisa social distancing? Gue bilang, terus kalau gue bilang cuma bisa tahan sebulan, terus kita mau apa? Memaksain diri, kan lagi COVID juga. Ini adalah kondisi tidak biasa. Jangan cari excuse gitu untuk sok-sok mau ngelawan si COVID ini. Mungkin mendingan yang katanya Din tadi, gimana caranya kita berdamai dengan COVID ini kali ini normalnya. Termasuk bagaimana pasangan berdamai gitu di kondisi COVID. Ada satu lagi Mbak yang menarik, itu ada teman gue cerita bahwa dia sudah menikah. Kemudian dia bilang bahwa dia sampai saat ini tengah mencuri-curi waktu untuk nonton dan tanda kutip bokep. Karena Pornhub lagi gretong lagi ya? Iya, Pornhub lagi gratis. Fake taksi semua. Itu baik nggak sih untuk kehidupan suami istri gitu? Ketika suaminya ya takut ketahuan, ya udah dia cari-cari waktu, cari-cari tempat untuk nonton Pornhub, TikTok kah gitu. Yang isinya ya dalam tanda kutip ya gitu. Kira-kira gimana sih menurut pandangan Mbak? Ya kalau dari dulu sih gue tetap mengatakan bahwa pornografi itu adalah perilaku seks yang paling tidak sehat gitu ya. Lu mau masturbasi boleh, tapi tidak masturbasi dengan pornografi gitu ya. Masturbasi yang sehat itu seperti itu. Kalau lu me time, lu bisa masturbasi, tapi pornografi itu membuat lu mempertanyakan kenormalan seksualitas lu. Kok di situ di film itu warnanya pink, kenapa kamu warnanya coklat sayang? Gitu kan ya. Lu jadi kayak membawa orang ketiga gitu di dalam relationship lu tanpa lu sadar. Dan gini, ada juga mungkin gue mesti mengingatkan sedikit tentang gerakan No Vape gitu ya. No Vape movement, bahwa mereka ya ada sekelompok pemuda gitu ya yang mencoba melakukan untuk berhenti pornografi atau masturbasi dengan pornografi selama kurang lebih sebulan. Karena mereka melakukan itu karena dengan pikiran bahwa gini loh, laki-laki itu kalau menurut Helen Fisher adalah makhluk hunting. Lu itu akan menjadi lebih laki-laki ketika lu menikmati hasil buruan lo kalau zaman dulu. Ya kan? Lo ngejar buruan lo, lu nikmatin, lu ngerasa wah, I'm man enough, you know. Laki-laki itu akan menjadi lebih laki-laki dan lebih maskulin ketika dia menikmati hasil buruannya. Dia menikmati reward hasil kerja kerasnya. Pornografi men adalah satu bentuk reward ejakulasi yang lu dapatkan tanpa perjuangan. Is that make sense? Ejakulasi tanpa perjuangan. Apa perjuangan lo? Lu mau one night stand aja lu mesti ngejar cewek. Lu mesti ngerayu dia dulu, lu mesti ada sukanya dulu. Sebelum proses buka baju dan lu tidur sama dia. Pornografi, lu cuma relax. Lu cuma relax, lu santai, lu hore-hore gitu. Terus udah gitu la gitu ya, nonton sebentar gitu kan ya, lu megangin kelamin lo, terus lu ejakulasi dan lu tidak menikmati reward yang lu dapatkan dari orgasme or ejakulasi aja deh, nggak usah ngomong orgasme ya. Dari ejakulasi itu adalah bukan reward yang lu bisa nikmati karena lu tahu lu nggak berjuang, lu nggak earn it. Itu akan mempengaruhi cara lo sebagai laki-laki melihat diri lo dan mempersepsi ke laki-lakian lo. Tapi itu dampak psikologisnya. Mempengaruhi pasangan juga pastinya. Gue nggak usah nakut-nakutin dengan cara kerusakan otak akibat adiksi pornografi, bisa cari sendiri. Gue cuma mau ngeliat yang secara psikologis, karena kalau gue bilang kerusakan otak akibat adiksi pornografi, dampaknya masih 15-20 tahun ke depan. Banyak orang yang ya udahlah, gue udah tua juga, ntar juga gue nggak peduli. Tapi kalau sebagai laki-laki yang produktif, lo masih nonton porno, apalagi pada saat lagi kayak gini, lo akan jadi laki-laki yang udah nih segini aja. Makanya waktu itu gue diwawancara sama Jakarta Post. Kita ngebahas tentang orang-orang yang sudah fed up selama pandemik ini nonton pornografi. Terus mereka bertanya, kenapa ya? Padahal kan cuma porno. Nah cuma porno, karena udah lagi stres, lu lagi butuh kreativitas di otak lu untuk lu mencari sesuatu yang baru untuk survive. Lu membiarkan diri lu menikmati reward lewat pornografi yang tidak lu earn. Does that make sense? Itu menarik, tapi jadi ada satu pertanyaan buat yang kaum yang tadi yang menikah kan, yang belum menikah ini gimana nih, yang pacarannya? Ya, apalagi kalau COVID nggak bisa hunting gitu. Apalagi yang lajang-lajang, apalagi kita tahu sebelum ini 2 tahun belakangan kan aplikasi online dating itu lagi marak digunakan remaja anak muda sekarang kan ya.
Gue termasuk anak muda dong, gue kan masih pakai Tinder di Amerika tapi jujur ya asik iya ya. dong. Ya itu gimana jadinya? Mereka solusinya apa ketika mereka udah nggak bisa Tinderan? Belum lagi balik ke media, ada media yang bilang mendapatkan orgasme itu dapat meningkatkan imun tubuh untuk menghalangi COVID-19. Iya, itu sempat nyebar tuh berita-berita itu. Emang bener, Masturbasi a good quality of sex yang menghasilkan good quality orgasm itu memang meningkatkan imun sistem. Iya, betul. Tapi sekarang gini, kalau lo mau perbandingannya kayak gini, kan a good sex jadi a good sex keep a doctor away, gitu kan ya? Yeah. Kalau lu dapat good sex, lu dapat endorphin, oxytocin, yang akan membuat lu lebih cerah, imun sistem lu oke, serotonin lu bahagia, iya kan? Yeah. Oxytocin lo, whatever is that semuanya. Tapi itu hanya terjadi ketika lu punya good quality of sex, artinya it take love to make love. Kalau having sex doang, harusnya yang terhindar dari COVID adalah semua pekerja seks dong. Kenapa pekerja seks bisa kayak gitu tapi pasangan enggak? Karena pekerja seks kan tidak meminta kualitas dan tidak mendapatkan kualitas, is just sex. Itu yang membedakan. Lu nggak akan bisa mendapatkan dengan pasangan-pasangan yang emang berbuat karena cinta. Beda gitu. Terus yang fakir pasangan gimana? Yang Gimana? rese banget. Gimana? Gue merasa tersindir nih. Kan ada istilah work from home, ada nggak sex from home? Sex from Ya, home. muncul juga VCS sekarang mulai. Tapi gue seneng nih karena waktu itu gue sempat live juga, cuma waktu itu belum bisa direkam. Ada temen gue Panca di Instagram gitu, mungkin Z-Friends yang nonton juga tahu. Waktu itu tuh waktu lagi sama temen gue ini kita sempat dia sempat bilang, gue kan ngusulin dia biasa Tinder tiap malam dapet ini itu gitu. Terus sekarang Garin gue bilang gini, coba dong lu cyber date aja gitu, lu pakai video lu gini. Terus tau gak dia bilang gini, gila mbak kagak nampol. Biasa tiap malam ketemu ada fisik, ada yang anget-anget, tuh sekarang lu cuma lewat sini. Terus lu itu jadi mati gaya. Kalau gue justru melihat ini adalah keuntungan yang besar banget buat yang single dan sedang dalam tahap berkencan. Lu jadi bener-bener menilai seberapa pentingnya sih seks dan cinta selama ini dalam hidup lo. Jadi gue sempat nanya sama temen gue yang single, lu nyari seks atau lu nyari cinta? Kalau lu nyari seks atau lu nyari seks, lu gampang dapet. Ya. Kalau misalnya lu mau nyari relationship-nya, sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk lo contemplate gitu, bahwa lu maunya seperti apa. Jadi lu belajar di kencan-kencan online lo itu, lu berelasi sama mereka dengan cara atau lu jadi kreatif harus melakukan kencan online yang lebih seru. Okay. Kayak misalnya lu nggak cuma buka baju ini itu gitu terus gitu showing off. Abis itu kan ada momen dimana turn off juga kan. Gini-gini aja nih kita. Akhirnya lu jadi mesti kreatif, kayaknya lu mulai bertanya the real question, like apa sih yang membuat lu jadi seperti sekarang? What makes you growing up like this? Menurut lo apa sih serunya jadi lu sekarang? Atau lu jadi kreatif lah sama kencan-kencan lo itu. Lu jadi benar-benar nanya the real question. Dan kalau orang itu nggak benar-benar connected, udah lo langsung ganti sama orang lain. Buat gue sih malah bagus ya. Atau buat yang lagi pacaran, meskipun kode posnya masih sama tapi nggak bisa ketemuan karena COVID, itu juga bisa membuat lu jadi ngeliat seberapa seriusnya dia untuk bikin effort untuk tetap connected sama lu. Ya dong. Karena kan memang nggak biasa nih kayak LDR tau nggak lo? Betul. Jadi mungkin muncul hashtag Corona sudah, kau lamar belum? Yeah. Corona udah belum dilamar-lamar ya? Kau lamar belum? Corona sudah ini bang. Kau lamar belum? Kau lamar belum? Okay. Yoi. Oke, balik lagi Din. Seperti pertanyaan tadi, misalnya ya ada pemberitaan yang sepertinya kayaknya clickbait ya, terkait dengan kita melakukan hubungan seks atau masturbasi dibilang bisa meningkatkan imun, tapi ujung-ujungnya adalah untuk menghalangi COVID gitu, supaya diklik sama orang. Itu kira-kira gimana dari aspek semacam komunikasi kesehatan? Jadi mungkin diawali sama lanskap media sekarang dulu ya. Kalau 20 tahun lalu itu belum ada internet, media masih kita sudah bilang sekarang media tradisional. Iya. Cetak, TV, radio gitu. Tapi setelah muncul internet, kita Cepat banget ya informasi tuh ya. informasi menjadi sangat cepat karena setiap orang sekarang udah bisa jadi jurnalis. Yeah. Yes. Muncul yang namanya citizen journalism. Oke. Waktu itu era masih 2G. Jadi yang
eh, banyak ditulis sama orang itu dari blogspot misalnya. Tapi begitu meningkat ke 3G, mulai muncul gambar-gambar. Karena gambar kalau dulu masih harus di loading lama, gitu, gambar 100 kilobyte. Sekarang orang nggak ada yang Tunggu sabar ya. download, gitu. Era 3G gambar jadi cepat. Muncullah Instagram, Facebook munculnya. Dan semakin tambah kencang lagi ketika era 4G. Era 2G sama 3G, YouTube boro-boro ada yang nonton gitu kan. Tapi begitu era 4G, semua orang lari ke YouTube. Karena video jadi gampang, nggak perlu bufferingnya ya. Iya, gue jadi YouTuber deh. Sekarang kita bisa Friends. Jadi industri pers, industri media sekarang bersaing dengan semua masyarakat. Karena semua orang bisa jadi jurnalis. Asal punya smartphone dia bisa. Dan jadi komentator, ngambil artikel apa terus ngomentarin. Betul. Semua orang jadi pakar corona. Belajar dari berita-berita semua jadi pakar COVID-19. Nah, lanskap seperti ini tidak kita temui di pandemi flu sebelum-sebelumnya. Sekarang WhatsApp udah banyak banget yang punya. Di Indonesia juga udah lebih dari separuh populasi kita udah punya smartphone. Jadi lanskap media yang seperti sekarang ini itu juga mendominasi dan juga mempengaruhi derasnya arus informasi soal corona dan COVID-19. Jadi kita kayak dalam tsunami informasi tentang corona. Iya, dan kadang exhausting lah sebenarnya. Jadi kalau ombak kalau kecil-kecil aja kan kita senang, malah kita main-main gitu di pinggir pantai. Tapi kalau udah tsunami ya, informasi begitu banyak, kita yang ada kita pikiran survive. Gimana kita mau survive dari tsunami ini? Kita udah nggak berpikir untuk menggunakan logika lagi. Nah ini juga yang menjadi tantangan untuk pers, karena dulu yang dihitung adalah oplah. Berapa banyak oplah, nah itu jadi jualan iklan. Viewer ya. Sekarang klik, berapa banyak klik, berapa banyak share, sehingga muncul yang namanya term clickbait itu. Judul-judul harus clickbait, karena itu yang jadi patokan dan mereka bersaing dengan media-media rumahan. Media-media rumahan itu udah ratusan sekarang ya. Orang di rumah aja udah bisa bikin, tinggal beli domain, jadilah ada yang punya. Media-media rumahan ini kan senangnya bikin yang memang clickbait, karena memang mereka mengincar banyak orang yang klik. Clickbait lagi. Jadi pernah dapat link 18 staf istana presiden positif corona. Wah itu kan kita langsung ada apa nih? Gawat banget. banget. Ternyata presiden dari Amerika Latin gitu. Iya. Kita kira kita di sini yang begitu. Jadi bukan presiden kita. Jadi judul-judul kayak gitu menjadi apa ya, konsumsi dari publik. Itu juga meningkatkan intensitas drama dari corona ini. Drama corona. Iya. Mau lihat nggak pertanyaan apa aja nih? Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan bertanya, nanti akan ada. Suaranya masih problem ya? Door prize. Banyak banget yang join. Oke. Pertanyaan. Ada pertanyaan ala-ala G-Friends? G-Friends. Belum. Banyak yang masih komplain suaranya masih kurang jelas ya. Coba tim. Ada pertanyaan? Ayo silakan teman-teman yang ingin bertanya atau bisa datang langsung ke Kopi Gue 38 untuk bertanya dengan salah satu narasumber kita hari ini. Dan saya ingin mengingatkan lagi, silakan datang ke Kopi Gue 38 di area Hotel Kebayoran. Kita buka itu tiap hari, kira-kira tuh closingnya sekitar jam 12 sampai jam 2. Menu-menunya menarik di sini, tidak hanya kopi, juga kita menjual makanan yang bergizi dan enak yang bisa menyembuhkan kita dari COVID-19, clickbait. Nah, silakan teman-teman datang. Kita welcome, teman-teman bisa nongkrong di sini dengan perhatikan protokol kesehatan. Oke, Mbak Zoya, kira-kira kedepannya kita ini akan menghadapi new normal, balik lagi ke new normal. Dan kita pasti akan menghadapi semacam, kan new normal itu maksudnya kita balik lagi ke mall, balik lagi sekolah, balik lagi kampus, tapi ada semacam jarak nih. Kita nggak boleh lagi misalnya pegangan tangan lama-lama gitu. Ya kalau orang juga. Dan mau pegang tangan siapa sih? Ya karena gue juga merasakan ya gitu.
Terus juga di dunia pertinderan mungkin teman-teman yang main Tinder itu Lo nggak main juga Tinder ya? Sombong banget sih lo. berkali-kali match, berkali-kali gagal. Oh gitu. Gitu. Jangan menyerah. Jangan menyerah ya. Ya akhirnya gue pakai high five segala. Nah ya juga kita di dunia pertinderan misalnya ya dulunya kita akan ajak misalnya pasti pick up line-nya ayo nongkrong yuk gitu. Nah sekarang kan juga nongkrong nggak seasik yang dulu gitu. Misalnya kita mau ke bar atau ke tempat-tempat kayak coffee shop gitu misalnya juga akan ada jarak kemudian ada jam malam gitu. Kira-kira gimana sih Mbak kayak intimasi pasangan ke depannya gitu kira-kira? Intimasi pasangan pertama sih sebenarnya gue suka banget kondisi social distancing ini karena membuat kita semua jadi tidak rawan terhadap pelecehan seksual. Wow. First of all, kita iya kan gitu. Thank you Corona. In a way kita belajar mengenai social distancing yang sehat sebenarnya gitu. Okay. Jadi sebenarnya kita tuh terlalu banyak mengintervensi zona-zona intimate, which is Ruang kita privasi. ruang privasi kita itu terlalu sering diiniin sama orang lain gitu, kayak misalnya antri pesawat gitu ya, udah pesawat udah jelas pesawatnya mau mahal mau kayak apa juga tetap aja orang antri itu desek-desekan, itu kan like annoying banget gitu kalau menurut gue. Jadi gue bersyukur sekali orang itu belajar social distancing dan ini menjadi kebiasaan baru buat gue. Itu adalah new normal yang sangat gue harapkan karena kita jadi tidak rentan terhadap pelecehan seksual, kita jadi lebih menghargai boundaries, kita jadi lebih menghargai privasi orang dan sekaligus juga itu beruntung buat kesehatan kita kan gitu ya. I think it's really cool. Itu satu keuntungannya, silver lining gila tetap aja ya. Nyari yang ininya. Tapi benar itu memang ngaruh banget. Nah, kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita lihat deh, kebanyakan kejadian-kejadian pelecehan seksual apalagi yang terjadi acquaintance rape atau pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal, itu ada di rumah-rumah yang jaraknya satu dengan yang lain sempit. Satu rumah itu satu ruangan punya berbagai macam kegiatan, apapun yang dilakukan oleh orang tua dan anak-anak tuh bisa saling melihat, tidak ada batasan. Dan itu potensinya bahaya sekali. Nah karena ada social distancing, menurut gue bagusnya orang jadi kemungkinan terhadap itu tuh jadi relatif lebih rendah. Kalau gue ngelihatnya new normalnya. Terus kalau soal intimacy, I think salah satu juga keuntungan yang bisa gue lihat dari sini memang karena kita ini adalah perubahan, kita nggak bisa kayak dulu lagi hangout, nongkrong dan segala macam, semuanya akhirnya akan kembali kepada kerucut yang paling basic mungkin ya dari kebutuhan needs-nya Maslow kali ya. Bukan makan minum seks sih, tapi maksudnya dalam arti gini, kita akhirnya hanya akan keluar pergi sama yang bener-bener kita anggap penting banget atau yang asik banget aja gitu. Kita jadi lebih picky in term of sexual relation, in term of intimacy. Kepercayaan sekarang jadi lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya masih ada kepercayaan tentang perilaku seksualnya kayak lu udah tes PCT belum, lu sehat belum, lu udah update kesehatan seksual lu, mungkin sekarang juga lu udah tes COVID belum gitu. I don't know, right? Kayak gitu-gitu kan juga keren ya gitu. Jadi artinya orang sekarang jadi ya udah gue mau pergi sama dia karena gue tahu ini oke banget gitu ya, dan harga kepercayaan jadi relatif lebih mahal, tapi itu juga membuat kita jadi semakin picky in a good way. Kalau buat gue sih bagusnya begitu gitu. Tapi kalau secara kesehatan is that really like Betul. Jadi di era bad? Untuk selaras dengan kebijakan new normal atau adaptasi dengan kebiasaan baru ini, memang yang diperlukan pesan-pesan yang memotivasi seperti tadi, pesan-pesan yang dapat melihat hikmah dari adanya corona. Karena di balik sunatullah ini kan selalu ada hikmah ya. Tanpa ada pesan-pesan yang memotivasi. Bijaksana banget sih. Terharu. Apalagi sebelumnya kita udah muncul suasana konflik yang menimbulkan pandemi paranoid, keparnoan ya. Nah, kita perlu pesan-pesan yang memotivasi kita bisa, yaitu dengan lebih peduli dengan orang lain, dan kita bisa mencegah corona, dan kita juga bisa, terutama buat yang sudah terkena COVID ya. COVID itu kan belum ada obat spesifiknya, jadi salah satunya yang mampu bisa menolong adalah memotivasi orang-orang yang terkena ini supaya bahwa mereka bisa sembuh. Karena hanya dengan begitu imunitasnya juga terbangkitkan gitu. Jadi lewat
pola pikir yang positif, sebetulnya itu yang memunculkan imunitas, antibodi untuk melawan COVID-19. Nah, pesan-pesan ini yang masih belum berseliweran di media, pesan-pesan yang bisa menumbuhkan keyakinan orang bahwa kita bersama-sama bisa melawan corona ini. Nah, according to yang Din bilang tadi, gue melihat kan ada sekitar beberapa tahapan dari dari bagaimana coping dari corona ini secara kesehatan jiwa. Pertama, kalau lu masih dikonsumsi oleh ketakutan, lama-lama ketakutan itu akan menciptakan stigma, seperti misalnya menolak para nakes ya untuk menguburkan, untuk kembali ke rumahnya dan segala macam. Ketakutan selalu menciptakan stigma. Tapi kalau misalnya kita akhirnya sampai kepada tahapan di mana kita menerima ini sebagai knowledge, kita bersikap out of love instead of out of fear, kita akan beda gitu penerimaannya. Dan gue melihat ketika kita mau new normal, hal yang bisa kita lakukan itu adalah berdamai sih dengan si corona ini. Like lu ngelarang orang untuk pulang karena dia adalah nakes, karena dia adalah dokter, itu tidak akan otomatis menyelamatkan lu. Ya kan? Lu mensikapi kayak begitu, lu akan berarti membiarkan diri lu dikonsumsi oleh ketakutan. Semakin lu takut, semakin lu mudah gitu untuk kena penyakit apapun sebenarnya. Iya kan, semakin lu rentan gitu. Kalau buat gue sih itu yang matters ya gitu. Oke, Mbak Zoya, ini ada pertanyaan dari Boni Kimang. Iya. Pertanyaannya ini kayaknya spesifik ke Mbak Zoya deh, bukan ke Pak Din. Saat corona gini, lebih baik hubungan seperti apa? Apakah cukup pakai sex toys? Oke. Menarik tuh. Pertanyaannya ya. Benar-benar ya, gue belum bahas. Jadi gue kemarin merepost salah satu pernyataan di Facebooknya Prof. Wimpi Pangkaila, salah satu pioneers dari seksolog di Indonesia. Beliau mengatakan sama sih sebenarnya yang gue bilang juga di YouTube gue bilang bahwa pada saat ini kita itu dalam kondisi isolasi, tapi kita tidak perlu mengisolasikan diri sedemikian rupa. Kita hanya bisa dengan pasangan yang satu rumah, ya, atau pengen lockdown bareng gitu ya, tapi lu membatasi diri, lu nggak bisa juga pada banyak pasangan pada saat ini gitu khususnya. Yang bisa dilakukan bisa sex toys, don't do porn, ya, masturbasilah dengan fantasi seksual, berbagilah fantasi dengan pasangan Anda. Kalau misalnya Anda masih single, silahkan bermasturbasi, create your own fantasy. Tapi nggak boleh nonton bokep gitu? Enggak. Masturbasi dan bokep itu dua hal yang berbeda loh. Iya, maksudnya masturbasi adalah perilaku seks yang paling sehat. Ada orang dengan imajinasi terbatas kan. Ya, curhat dulu. Mungkin membatasi kali. Lu gak boleh membatasi fantasi lo, bener. Karena orang tuh udah biasa males kan, udah biasa nonton bokep tuh males masturbasi. Mungkin gitu. Itu sebabnya dia nggak punya pasangan. Siapa bilang? Enggak, tapi bener. Lu menghalangi diri lu berpotensi mendapatkan pasangan yang lebih with the good quality kalau lu relatif lebih sering menyaksikan porn dibandingkan yang enggak. Karena lu jadi punya ya itu tadi yang gue bilang tadi tentang kepercayaan diri, maskulinitas gitu. Itu sebenarnya kayak bahaya laten sih ya. Pelan-pelan tuh lama-lama tuh jadi terkena gitu. Lu boleh pakai sex toys ya, buat mereka yang tadi nanya mau pakai sex toys, go ahead gitu, mau pakai sex toys, tapi yang penting selama lagi masturbasi itu jangan menggunakan jangan sambil nonton porno. Sampai saat ini belum benar-benar ditemukan ya COVID itu bisa menular lewat cairan kelamin ya. Hanya ditemukan pada mucus, ingus atau saliva. Jadi biasanya ini kontraproduktif banget. Gue biasanya menyarankan untuk melakukan ciuman, tapi pada saat ini relatif jangan melakukan ciuman. Tidak melakukan anal seks karena ditemukan COVID itu juga ditemukan pada pada kotoran manusia, dan tidak boleh melakukan rimming ya atau menjilat itu anus ya. Itu adalah perilaku-perilaku yang sangat-sangat tidak disarankan, tapi dengan catatan pasangan Anda gitu, Anda yakin banget pasangan Anda atau diri Anda benar-benar
kondisinya lagi enak badan gitu. Kalau Anda lagi merasa tidak enak badan, memang sama sekali sebaiknya tidak melakukan hubungan seks sama sekali. Lagi udah lagi seret sedikit lah tenggorokannya atau lagi apa. Dan ciuman itu kan susah ya untuk ditahan-tahannya, masih iya ML sambil having sex sambil pakai masker gitu juga mungkin ilfeel ya. Atau banyak yang akhirnya berganti posisi gitu, biasanya misalnya missionary position relatif lebih dihindari karena terlalu dekat kontaknya, mungkin pada mengganti posisi yang lain seperti like doggy style, woman on top masih agak lumayan, tapi memang untuk sementara waktu gitu demi keamanan, itu sih kira-kira. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Willy Chua. Nanti bisa untuk gender equality ya, Mas Din juga nambahin. Gender equality. Pertanyaannya gini, Mbak mau tanya dong, di saat pandemi seperti ini, media kan lebih banyak mengekspos tentang corona, sehingga mungkin sebagian orang ada yang mengalami ketakutan. Berpengaruhkah hal tersebut terhadap seks seseorang? Nah, gimana Mbak? Mengalami ketakutan berpengaruh nggak terhadap seks seseorang? Nah ini masalahnya orang zaman sekarang suka nggak membedakan, dari dulu sih orang nggak bisa membedakan seks dan cinta gitu. Jadi harusnya dia cinta, ketika dia sedang stres dia ingin mendapatkan cinta, tapi kebanyakan orang cara mendapatkan cintanya itu bukan dengan bilang sayang, aku lagi stres nih gitu ya, dengerin aku dong, atau apa aku perlu pelukan dan segala macam. Orang itu kebanyakan tidak meminta itu, tapi ketika dia stres dia langsung meminta seks. Emang kalau kita minta, kalau yang jomblo bisa dikasih? Kenapa enggak? Diskusi, nego gitu. Gitu mungkin gitu ya, salah satu caranya adalah dengan mendiskusikan ini adalah waktu yang tepat untuk merubah pattern relationship gitu ya, pola-pola berelasi gitu dengan pasangan atau misalnya dengan pacar gitu di saat yang seperti LDR ini semuanya ya nggak apa-apa, this is our new normal kind of gitu. Oke, tentang media dan kebohongan gimana Pak? Kita lanjut aja dari yang menakut-nakuti. Jadi seks itu kan bisa dilihat sebagai kebutuhan psikologis atau kebutuhan biologis. Kebutuhan psikologis biasanya soal rasa kasih sayang, bagi rasa kasih sayang. Tapi kalau kebutuhan biologis sebetulnya dia ini energi yang harus dikeluarkan. Jadi kalau kita tahu bahwa ini saya ada kelebihan energi yang harus saya keluarkan, bisa aja kita pindahkan menjadi satu olahraga yang olahraga yang sampai berkeringat juga menghasilkan endorfin. Itu mengeluarkan energi. Tapi olahraga apa ya kira-kira yang bisa? Kalau saya sih, Mas Lutfi udah tahu lah. Golf dah. Tapi yang nggak pakai jauh-jauh. Yang di rumah aja dong. Exercise kan. Banyak olahraga di rumah yang bisa dilakukan bersama pasangan, dan itu memang paling nggak memuaskan salah satu kebutuhan biologisnya. Nanti yang kebutuhan psikologisnya bisa dilampiaskan dalam bentuk lain, nggak perlu dalam bentuk aktivitas seks. Iya, misalnya ada yang lain kan, bisa ya, jangan juga jadi emotional eating ya, tapi kan bisa lah gitu misalnya dengan belajar mendiskusikan problem atau mendiskusikan perasaan sih. Kadang-kadang kita nggak harus cari dapat ininya loh, solusinya right way, tapi sometimes kita perlu bilang atau ngobrolin ke teman, ke pasangan gitu, bahwa capek ya kayak begini ya gitu, kondisi ini enak banget ya gitu. Begitu ada orang yang relate kurang lebih sama apa yang terjadi di dalam diri kita, most likely kita akan merasa lebih baik kok, tanpa kita harus tahu solusinya kayak saat ini juga gitu, atau saat ini banget gitu. Enggak juga sih gitu. Oke, mungkin saran atau pendapat terakhir dari para pembicara. Radin, gimana? Ya, ada nggak yang mau disampaikan? Yang menarik dari corona kalau kita mencoba melihat hikmahnya, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa yang belum punya topik-topik penelitian, ini banyak banget nih sampai 5 tahun ke depan. Fenomena selama 6 bulan ini adalah topik penelitian yang menarik, banyak banget yang bisa diangkat menjadi topik penelitian. Kami juga sedang melakukan penelitian tentang pemberitaan di media, dan mungkin bulan depan sudah ada hasilnya, nanti kita janji akan sajikan. Mungkin bentuknya webinar ya, biar kesannya lebih ilmiah gitu kan ya. Mungkin juga nanti kita coba tawarkan webinar di Netflix. Wah, jadi keren. Kasian juga loh, Netflix ini kalau saya lihat kan sekarang banyak banget webinar ya. Sehari itu bisa dapat undangan webinar 3-5 poster gitu kan. Iya. Anak-anak muda sekarang yang haus pengetahuan kan kerjanya nongkrongin webinar, nggak ada waktu lagi nonton Netflix. Jangan-jangan Netflix sekarang pelanggannya berkurang gara-gara orang pada nonton webinar.
Nah, Habis itu kan- webinar nonton Netflix. Tapi karena diskusi di webinar udah menarik, lu udah pikirannya nggak. Tapi orang jadi keren sih, jadi fokus sama hal-hal yang penting Betul. gitu kan, jadi ngasah otak juga kan dengan Iya. webinar sebenarnya. Ya jadi penyelenggara webinar juga mungkin harus hati-hati sekarang karena Netflix aja dipajakin gitu. Jangan-jangan nanti webinar makin banyak Dipajakin pengguna, juga. banyak penontonnya dipajakin juga. Dikurangin lah webinar itu. Iya. Ya kalau gue sih, gue cuma ngelihatnya gini, let's act out of love instead out of fear, karena ketika kita bersikap karena kita dari takut gitu ya, kita hanya akan meng-create stigma-stigma gitu pada orang lain, pada tetangga mungkin, kepada teman, pada siapapun juga gitu ya. Jadi yuk kita melihat hal baik dan hikmah dari yang dari pengalaman pribadi kita terhadap corona ini ya, apa sih yang bisa kita buat, apa yang lebih besar dari diri kita yang bisa kita aplikasikan gitu untuk kebaikan banyak orang gitu. For a greater good deh, mau apa lagi gitu. Oke, Mbak Zoya, ini terakhir di luar konteks. Lu nggak mau bagi-bagi hadiah? Hadiahnya nanti dari panitia akan kasih oke. hadiah dari Kopi Gue 38. Silakan DM Kopi Gue 38, ada admin yang ganteng-ganteng yang bisa kalian coba untuk kontak. Nanti silakan di DM aja di Instagramnya. Ini mungkin di luar konteks, kita mau nanya nih, Kopi Gue 38. Kira-kira dari Mbak Zoya dulu. Mbak Zoya, apa sih komentar Mbak Zoya melihat dari suasana kafenya, minumannya, makanannya gitu? Ada komentar nggak kira-kira Mbak Zoya? Cozy tempatnya gitu kan, dan nggak crowded gitu ya kan. Biasanya ada kalau masih cafe shop tapi masih berasa di Jakarta, agak-agak ngap gue ya, maksudnya berisik dan segala macam pinggir jalan. Ini enggak sih gitu, mungkin karena dia agak masuk ke dalam gitu kan, dan tempatnya juga nggak terlalu besar, Cocok dan nggak meet terlalu up kecil, Tinder lah ya. nggak ngap. Oh gitu ya, lu nggak ada apa sih? Gitu, gue suka kopi arennya, dan gue pernah coba beberapa makanan, dan mungkin yang paling enak di hati itu enak di hati dan enak di lidah yang ya oke gitu menurut gue tuh si nasi goreng oriental. Nasi goreng oriental, oke. Kalau gue ya. Kalau Mas Din, gimana Mas Din? Suasananya seru. Artinya tadi seperti Cozy, Mbak Zoya udah bilang, ini kalau mau sambil kerja di sini enak banget. Dan saya juga Penting. mengapresiasi Kopi Gue 38 yang sudah mau mengadakan talk show kekinian seperti ini. Kita harus- Talk show ilmiah men. Ini kayaknya nyinggung-nyinggung talk show yang kemarin nih. lebih rileks dengan Ya. suasana kopi-kopi. Jadi sama seperti yang tadi Mbak Zoya bilang juga, kita memang perlu meningkatkan motivasi orang untuk mampu menghadapi kebiasaan baru. Ya. Nah mungkin acara-acara seperti ini adalah sebuah bentuk melawan pemberitaan yang dominan, Ya. mengangkat Ya. sisi dramanya, tapi kita bisa membahasnya dari sisi lain. Dan itu Oke. yang bisa saya sampaikan. Oke, Kopi Gue 38 mengucapkan terima kasih Sama-sama, kepada Mas Pak Lutfi. Din Terima dan Mbak kasih. Zoya yang sudah menyediakan waktunya untuk datang ke Kopi Gue dan berdiskusi dengan kita. Bagi teman-teman yang mau nongkrong, mau ngopi, bisa datang langsung ke Kopi Gue 38. Di sini kita bisa diskusi, bisa ngobrol-ngobrol, baik itu sama teman-teman yang ada di Kopi Gue 38 atau bawa temannya ke sini buat diskusi sendiri gitu. Atau juga mau match up atau meet up Tinder juga bisa di sini. Kenapa sih dia nyuruh orang make up Tinder terus nih, gawat. Iya, karena populasi Tinder di Indonesia Oh banyak iya, loh. baiklah. Saya nge-swipe ini nggak habis-habis nih, udah 3 Asik-asik tahun. sekali. Oh tadi ngomong aku, Iya. sekarang ngaku aja. Iya. Jaraknya dari 2 kilo sampai 500 kilo udah coba. Jauh banget teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Silakan nanti konfirmasi untuk door prize-nya ke admin dari Kopi Gue 38. Follow akun Instagram Kopi Gue 38 @kopigue38 dan juga akunnya Mbak Zoya apa Mbak? Zoya Mirin. Zoya Mirin. Kalau Pak Din? Thank you sih friends. Pak Din @ui_golov, silakan di follow juga. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk menonton kegiatan kami dan nantikan seri diskusi kita selanjutnya kira-kira sekitar minggu depan atau 2 minggu lagi. Ya. Terima kasih dan selamat.